Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di pagi hari yang penuh keceriaan ini, suasananya cerah juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sahabat GSC dimanapun Anda sedang berbagi, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harinya dipenuhi dengan keberkahan dan kebahagiaan plus kegembiraan dengan banyaknya rezeki. Amin Allahumma amin. Langsung saja kita akan mereview, belepotan ngomongnya, 2 pisau dapur. Ini sama-sama kayu johar. Yang atas ini galihnya mungkin ya, galih johar warna coklat tua, coklat kehitaman. Yang bawah ini full kayu johar, sama-sama full tang atau full tank. Akan kita review satu persatu dulu. Yang mana ini? Oke, yang hitam dulu. Modelnya unik banget, keren, full ya, full kayu. Sarungnya juga biasanya sarung kulit. Ini kita coba mainkan yang sarung kayu, konstruksi full tang. Di sini tidak ada simit mating, jadi bisa diselipin di pinggang kanan ataupun di pinggang kiri. Ini kategorinya kecil, jadi kita menyebutnya pisau dapur. Sebenarnya seukuran ini bisa untuk sembelihan kambing. Coba kita ukur. Untuk panjang bilahnya 20 cm lebih 1 mili, 20 cm lah ya, karena ini lebih ya. Oh iya, lebih 2 mili, 1 atau 2 milian. Nah, kalau panjang totalnya 32,5 panjang total itu. Panjang bilahnya 20 cm, cocok yang untuk 9 kambing yang nggak mau panjang, yang nggak mau ribet, yang sudah terbiasa dan nyaman dengan gaya tarik, cocok. Untuk lebar ini dipangkal ya, lebarnya dipangkal 3,3, menipis atau mengecil. Ketebalannya cukup di 2 mili saja. Set. Nah, ini material yang digunakan baja Willis Gen 2. Finishing satin polis BG, ini tempa manual sepuh air finishing BG, tapi mantep, sepuhannya mantep dan di genggaman nyaman. Ini kalau untuk sembelihan kambing, domba, mantep ini. Yang sudah terbiasa tarik dan ingin mencoba yang tidak terlalu panjang, standar di 25, 26, 27, mentok di 28 ya. Wis kita ambil 27-28 cm itu standarnya untuk sembelihan tarik. Kalau 30-an kepanjangan. Nah, yang coba-coba di bawah 20 itu biasanya yang sudah profesional. Cuman ini kita coba mainkan ya di 20 cm. Nah, 20 cm kan standar, tidak 17 cm, juga tidak 25 cm. Ambil tengah-tengah 20 cm. Renyah gurih. Nah, mantap banget. Tajamnya sudah halus. Oke, cukup. Kita naikkan di kresek sekarang. Oh, dikelok-kelokkan. Mantap banget. Jadi untuk di dapur ini cocok, sembelih ayam plus cacah-cacah tulangnya pakai ini satu alat. Oke. Sudah saya peragakan, tidak cuma ngomong doang. Jadi saya memperagakan mulai sembelihan sampai cacah-cacah itu pakai satu alat. Terus kalau untuk sembelihan kambing, ini khusus untuk sembelihan, jangan dibuat seset. Kalau seset sendiri, karena nanti akan mengurangi ketajaman. Kalau seset harus disediakan sendiri alatnya. Kalau sembelihan, khusus sembelihan. Begitu selesai menyembelih, cuci bersih atau disucikan air, dilap kering, masukkan. Atau setelah disucikan langsung dimasukkan, karena kambingnya banyak umpamanya. Nah, seperti itu dimasukkan. Yang penting sebelum masuk sarung harus suci keadaannya, dibersihkan dengan air mengalir. Jadi ada keran, selang,
seret gitu, semuanya, tidak hanya yang terkena airnya, yang terkena darahnya, tapi semuanya tangan-tangan kita, supaya suci dari najis tersebut, najisnya darah dan kotoran. Kita tes di kresek yang paling tipis. Sederhana, santai, megangnya cuman gini. Mantep kan? Mantep, baja wilis. Ngasahnya juga tidak berat, tidak ribet kita. Nih. Gampang ngasahnya. Termasuk juga saya mengingatkan untuk sahabat-sahabat yang mengoleksi pisau dan golok dari dari tradisional ya, baja-baja bekas, diingatkan bahwasanya untuk mengontrol setiap 2 minggu, maksimal 1 bulan atau 2 bulan. Kalau tidak memakai krim oles bilah, dicek itu, dicoba dibuka, seret, semuanya dilihat bilahnya ada bercak bekas atau bercak korosi enggak gitu. Kadang di pangkal gini kan menempel, ini ketika dimasukkan set menempel. Kalau yang di tengah kan tidak menempel, ini menempel. Nah itu dilihat di sini. Kalau ada titik hitam segera dibersihkan, atau dilihat oh singer oilnya sudah kering, dikasih lagi, dilap, dirawat gitu ya. Jangan terus melihat tayangan baru kepingin lagi, yang lama ditanggalkan, tidak dicek, nanti ketika Idul Kurban, waduh karatan ini gimana ini, bingung lagi nanti itu. Kirim ke GSN butuh proses waktu, biaya juga. Nah lebih baik menjaga daripada mengobati, seperti itu. Jadi dikasih, ketika belum punya oles bilah, kasih baby oil, singer oil, minyak zaitun, minimal minyak goreng. Krim oles bilah murah kan, yang kecil harganya berapa? 25.000, itu sudah 50 gram. Yang tanggung itu isinya 100 gram, harganya cuma 50.000, bisa jadi 1 tahun itu. Apalagi beli yang jumbo. Nah kalau yang kolektor golok, koleksinya banyak, nah itu silahkan beli yang jumbo, harganya cuma 100.000, dapatnya 250 gram, gede, lega, awet. Jadi setiap misalkan hari Sabtu atau Minggu atau hari Jumat, mamanya Jumat santai nggak bekerja, turunin semua koleksinya, dikumpulin semua, dilap dulu, dilap kering satu persatu, dari mulai sarungnya terkena debu yang tidak tampak itu kan, seret, selanjutnya dilap kering pakai kain gombal, kain kaos, bekas kaos boleh, atau dari handuk. Ini handuk, kalau handuk itu terlalu kasar sih sebenarnya menurut saya, dari kaos atau dari kain levis. Nah kalau kain levis caranya begini, potongan kain levis ya, jadi celana itu umpamanya dilipat-lipat seperti ini, taruh di tangan, permulaan gini, awalan dilap gini atau dijepit. Kalau pakai bekas kaos gini dijepit gini, set, ini dilap dulu bekas-bekasnya yang kemarin kotor. Setelah bersih semuanya, baru dikasih singer oil, baby oil, minyak zaitun, minyak goreng, atau langsung jika ada krim oles bilah baru dimasukkan gitu. Kalau sekedar perawatan misalkan dikasih tipis-tipis autosol boleh, di sininya baru gini kan, searah serat-serat baja gini kan, seret, terus dikasih lagi autosol. Belinya di mana? Ini ketika saya membuat konten cara mengincelongkan bilah itu kan sampai sekian ratus ribu penontonnya. Nah itu kebanyakan yang ditanyakan untuk orang-orang yang mohon maaf di pedesaan itu bingung cari autosol, itu belinya di mana? Belinya di toko bangunan ada mungkin Pak, ditanyakan di toko bangunan. Kalau nggak ada biasanya di supermarket, cari supermarket. Ketika cuma cari 1 buah saja ya langsung tanya ke pegawainya, autosol di mana? Nanti dikasih tahu di sebelah sana raknya, nanti cari di situ. Di supermarket itu ada di kelompok seperti sepeda pancel, terus onderdil ya, macam-macam onderdil, peralatan-peralatan untuk kebutuhan otomotif. Nah di situ ada autosol. Kasih autosol di bagian kain tadi, kain levis atau kain ini, kain kaos gini kan. Tadi kan sudah gini, thread tipis-tipis, terus sebaliknya. Itu hanya untuk perawatan, tidak mengincelongkan ya. Kalau mengincelongkan kan di bilahnya dikasih autosol tebal, baru dipelurut.
kuat. Itu untuk menginclongkan. Kalau sekedar perawatan ya cuman gini. Seperti itu. Terus dikasih krim oles bilah, dimasukkan aman. Jadi sudah tajam, tinggal pakai. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua yang akan kita review nih, modelnya keren. Modelnya pisau dapur full tank, dipin 2, dikasih duralium. Kalau yang tadi kan tanpa duralium. Modelnya seperti ini. Nah, yang ini lebih tebal. Bapak Ali Bansir ada kemarin beli yang kecil, lama tertumpuk, akhirnya kita terinspirasi untuk membuat lagi, Pak. Nah, ini full tank, lebih lebar dari punyanya Pak Ali Bansir tentunya. Ya, terjadi miskomunikasi antara saya dengan tim saya. Saya suruh buatkan, saya kasih foto dari Bapak Ali Bansir, saya kirim ke orangnya. Dia Pak, buat lagi, kita rilis lagi yang seperti ini. Lihat contoh gambar, sudah. Saya nggak menyebutkan, ini kesalahan di saya tidak menyebutkan ukuran. Akhirnya kira-kira, nah ini kita ukur ya, kita ukur. Material sama baja Persib Willis Gen 2. Ini panjangnya 20,5, kalau yang ini 20,5 untuk panjang bilahnya, sedangkan ini full tank atau lempeng lurus, dijepit dengan kayu johar. Di pangkal ini lebarnya 3,4, 3,3 ya, 3,4 lah, atau 3,3an. Shred menipis, ketebalannya cukup 2 mili. Shred lempeng mantep. Untuk dapur, di dapur oke, cacah-cacah tulang ayam tentunya. Untuk sembelihan kambing juga oke, yang hobi nyentik. Shred, tapi ini agak ke sini ya, agak ke ujung sini, ke jempol, karena di sini tidak ada pengaman untuk jari kita, jadi agak ke sini. Shred kalau yang gaya tarik. Nah, ini udah tajam banget. Sama materialnya Persib Willis Gen 2. Langsung kita tes di kresek yang tipis. Mantap banget. Kita habiskan biar tidak mubazir. Nah, salah-salah kita ngeselisnya karena tajam, alhamdulillah, jadi mudah. Untuk sembelihan ayam unggas dan juga untuk sembelihan kambing mantep banget ini. Kayak tarik set gini, cers, mantep, atau cus. Kalau mau yang model seperti ini tapi agak panjangan, boleh request, silahkan di WhatsApp. Untuk inden itu PO itu pesan berwaktu, saya pesan, saya PO. Jadi ready stock kan, kosong. Nah, inden dulu set. Berapa minggu pengerjaan, 2 minggu insya Allah, 3 minggu insya Allah. Nah, seperti itu estimasi. Jadi tolong dihargai kita yang sedang bekerja dengan profesional. Garapan ini nggak cuma satu gitu, jadi banyak garapan, harus bersabar. Pasti ditayangkan, jangan khawatir. Kita up to date kok, setiap hari ada tayangan baru. Seperti itu. Ini 2 buah pisau dapur, pisau sembelihan full tank, kayunya sama, beda motif saja. Yang atas ini johar coklat tua, yang bawah seperti ini, modelnya berbeda. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.